kurangi. Di ayat 16-nya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa nar. Laisa lahum fil akhirah. Orang-orang ini enggak punya apa-apa di akhirat kecuali hanya kebahagiaan neraka saja. Wa habitu ma sana'u fiha, habis yang mereka telah usahakan di dunia ini. Sholatnya, doanya udah enggak berhitung lagi di akhirat karena sudah dibalasin semua di dunia. Wa batilun maka yang mereka ini tafsir ulama dan kondisi setelah ayat itu. Sahabat itu nangis luar biasa itu karena takut kebaikan yang mereka dapat di dunia, keselamatan hidup yang mereka dapat di dunia, kenikmatan hidup yang mereka dua semuanya balasan dan mereka nggak dapat lagi di akhirat. Oke. Dan mereka nggak dapat lagi di akhirat. Nah maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf yang paling sedih sama ayat ini. Karena kata Abdurrahman, aduh, jangan-jangan ini semua harta yang ada saya dapatkan ini balasan kebaikan saya di dunia, nanti saya di akhirat tidak dapat apa. Sampai dalam sebuah riwayat Abdurrahman bin Auf itu dapat kurma bagus, dan begitu makan dia langsung sedih. Nah, maka dari ayat ini apa yang dituntun oleh Allah Azza wa Jalla, obsesi kita, kepengenan kita itu harus akhirat yang baik, Pak. Dunia ini adana, coba ulangi apa? Adana. Dunia ini pendek, rendah, singkat. Berulang di surah As-Sajdah, surah 32 ayat 21. Saya bacakan saja ya talaqi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami sentuhkan kepada mereka azab di dunia, azab yang pendek, azab yang rendah, azab yang kecil, dunal adzabil akbar, sebelum azab yang besar di akhirat nanti. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada. Itu kata Allah Azza wa Jalla di surah As-Sajdah surah 32 ayat 21. Jadi dunia ini andai kata ada nggak enak, itu cuma cubitan-cubitan azab saja. Kita dosa sama Allah, ditegur sama Allah, ya. Mulut suka ngomongin tetangga, tahu nggak jeng siapa neng itu? Ya, antar kita aja ya. Paling dikasih sariawan, betul? Paling dikasih sariawan. Tapi nanti di akhirat ya bunda sekalian, naudzubillah subhanallah. Azab yang paling rendah adalah tercelupnya mata kaki di rebusan air neraka dan meledaklah otak, mendidihlah otaknya. Makanan penghuni neraka itu karena mereka lapar tuh buah zakum, ada di Quran. Zakum, zakum itu dalam riwayat satu tetes getahnya saja netes ke muka bumi. Andai satu tetes getah buah zakum neraka itu netes ke muka bumi, maka hancurlah kehidupan di bumi ini. Satu lautan kering kehidupan ini stop dengan satu tetes getah buah zakum. Di neraka itu bukan getahnya yang masuk ke perut, sama daging-daging buah. Kebayang ayah bunda sekalian, kayak apa perut kita ini nanti? Nauzubillah summa nauzubillah. Usia kita sittina wa sab'ana sana. Usia kita ini kurang lebih 60 sampai 70 kata Nabi Allah Muhammad SAW. Kurang lebih di situ. Usia umat Nabi Muhammad SAW. Sementara nanti kita nggak bicara di surga, di neraka, kita nggak bicara itu dulu. Dibangkitkan kita dari alam kubur, berdiri kita 50.000 tahun di padang mahsyar. Mempertanggungjawabkan amal kita berhadapan kepada Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun di padang mahsyar, yang satu harinya setara 1.000 tahun di dunia. Mana? Panas. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Serius. Akhirat itu berat. Akhirat itu berat. Barang siapa yang melepaskan, ini guru saya ngajarin, Ren,
Barang siapa yang melepaskan mukmin dari jeratan kesulitan, manafasa ala mukmin kurba. Barang siapa yang melepaskan mukmin dari kesulitan, nafasallahu kurbatan min kurabil dunya min kurabil akhir. Itu ada di hadis Arba'in An-Nawawi. Maka Allah akan melepaskanmu dari jeratan-jeratan akhirat. Jeratan dunia bentuknya apa, Bu? Jadi suami, istri, lahiran sesar, nggak ada BPJS. Akhi boleh bantuannya nggak? Istri aneh lahir sesar 9 juta. Kalau nggak dilunasin, bayi aneh ditahan, istri aneh ditahan. Malu aneh sama keluarga besar, Masya Allah jeratan. Bayarin 9 juta. Bayarin 9 juta, Allah nanti bebaskan jeratan di akhirat. Kalau jeratan di akhirat gimana, Bu? Oh, berat jeratan di akhirat. Ya Allah, nih orang pernah gibahin saya minta pahalanya. Ya Allah, nih orang pernah zolimin saya. Ya Allah, nih orang waktu jadi pejabat ngambil anggaran untuk rakyat, saya rakyatnya miskin gara-gara dia. Oh, itu berat. Jeratan di akhirat itu berat. Munaqashah berhadapan kita di akhirat itu berat. Nauzubillah summa nauzubillah, anak-anak kita nanti bisa aja tuh nuntut, Bu. Ini Abi ngeramahin orang, anaknya sendiri nggak diurus, saya takut itu. Makanya dari sekarang tuh suka nyogok anak-anak. Nah, nanti di akhirat jangan marah sama Abi anaknya. Abi dakwah, kalau nggak apa-apa Bi, nggak apa-apa. Anak saya di pondok sekarang, usul khotimah kuhinan. Nah, jadi kawan-kawan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, begitulah akhirat itu. Maka kita diminta untuk fokus itu untuk akhirat. Karena di sanalah selama-lamanya. Dunia ini, ibu sekalian, ini sementara. Saya besok terbang ke Surabaya. Insya Allah nginep di Hotel Ibis dekat bandara. Saya cuma nginep 1 malam. Logis nggak kalau saya nginep 1 malam? Ini hotel kurang bagus ya. Yuk kita beli gorden yuk, ganti gordennya. Yuk kita kayaknya spraynya kurang bagus, kita beli spray yuk. Nah, ini kurang empuk bantalnya, yuk beli bantal. Logis nggak, Bu? Karena saya cuma berapa malam? Logis nggak di dunia yang kita paling 60-70 tahun ini kita tumpahkan segala-galanya di dunia? Logis nggak? Saya melihat sendiri. Ini sebuah pendidikan batin untuk saya. Semoga juga Allah sayang sama bapak saya. Jadi waktu 2021 COVID Delta, itu bapak saya itu saturasi udah turun. Kakak saya kuliah ke dokter di Jepang, udah selesai tapi dia nggak bisa pulang. Saturasi udah 81, 82, kakak saya udah marah-marah. Bawa bapak ke rumah sakit, bawa bapak ke rumah sakit. Karena kakak saya dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi dapat akses khusus, bahkan sampai ICU. Bapak saya itu masih sehat, berat, sehat. Jadi nggak apa-apa di masuk. Saya cuma meluk beliau di depan lift. Semakin beliau masuk, 2 minggu dari situ saya harus jemput bapak. Udah dalam seperti tahap, udah wafat. Terakhir saya cuma melihat di ventilator, waktu itu diminta ketemu di ventilator dari balik kaca. Cepat sekali, cepat. Setelah begitu, beberapa bulan bapak saya pulang, sudah mobil ini milik siapa, saya buatin tabulasi warisnya, mama 1/8 ini, bagi-bagi rumah yang ini untuk ini rumah. Cepat banget, cepat sekali, ya. Semuanya itu cepat sekali terjadi. Dan memang benar nggak dibawa apa-apa, tapi saya juga melihat yang kakak saya bawa adalah amal soleh. Kakak saya jadi dokter, manfaat. Ya, saya bisa begini wasilah. Yang ayah saya bawa adalah wakaf hidupnya, yaitu anak-anaknya, kebaikan dia di keluarga. Sekarang saya masih itu dipelukin sama om saya, dipelukin sama tante saya, banyak kebaikan dari bapak saya. Jadi yang dibawa ketika mati adalah amal, adalah apa? Nah, kembali lagi ke sini bahwa dunia ini, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini nggak boleh jadi obsesi. Nah, nyambungnya apa nanti di rumah tangga? Nyambungnya saya ingin bacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Mutawatir, ya. Jadi ada di riwayat Ahmad, ada di riwayat Ibnu Majah, ada di riwayat Ibnu Hibban, ada di riwayat Baihaqi. Saya singkat saja. Ini disampaikan oleh Zaid bin Haritsah.
Zaid bin Haritsa ini sekretarisnya Nabi, masih muda banget orangnya, yang akhirnya nanti di zaman Utsman menuliskan Al-Quran. Zaid berkata mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, maka nanti dunia hammah, barang siapa yang dunia jadi obsesinya, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah cerai-beraikan urusannya, Allah bikin bingung urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah bikin kedua matanya itu memandang segala apapun kurang, memandang segala apapun fakir. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali yang memang sudah dikadarkan Allah. Jadi hanya dibatasin Allah ya, yang penting bisa hidup, yang penting bisa makan, yang penting ada tempat tinggal. Wa makanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa akhirat jadi niatnya, surga Allah jadi niatnya, ketemu Allah jadi niatnya, lewat jembatan sirat lancar jadi niatnya, masuk surga tanpa hisab jadi niatnya, diampuni Allah, dirahmati Allah, dibebaskan Allah dari api neraka, dapat syafaat Nabi. Itu yang jadi obsesinya. Masuk surga Firdaus, satu kampung sama Nabi di surga, minum telaga Al-Kautsar. Itu jadi niatnya, maka janji Nabi, maka Allah akan permudah dan Allah akan himpun urutannya jadi beres. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan buat hatinya itu ghina, hatinya itu bahagia dengan apapun pemberian Allah. Yang terakhir, wa tafut dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada secara ghina. Dunia itu menunduk datang berdatang. Ini syaratnya dunia. Ini apa? Coba sampai itu syarat. Ini cara kerja. Saya karena mungkin saya di penglihatan usianya 50 tahunan atau 40 tahun. Saya masih 36, seusia anak. Saya lahir 86. Kenapa tua? Ibu kira 20. Oh, kira 25. Saya udah tua. Jadi santri saya ini kebanyakan anak-anak milenial muda yang saya melihat sendiri orang-orang tua kan suka banyak curhat dengan saya. Ustaz, saya sudah ta'aruf tapi ibu saya, bapak saya mensyaratkan begini-begini. Saya ketemu rumah tangga yang mensyaratkan aneh-aneh pada calon mantu atau calon bagi anak perempuannya, itu memang ya andai kata dapatnya kaya, adabnya juga ya. Tapi saya lihat sendiri, ini saya baru dari perusahaannya. Saya punya adik kelas namanya Bumi, biasa aja, penuh keterbatasan, menikah di rumah kontrakan. Sekarang bisnisnya puluhan miliar, punya area kantor ribuan meter persegi, jualan Quran puluhan ribu pieces per bulan. Ya. Kalau ibu tahu Kosbah, itu salah satunya beliau Astaghfirullah yang jual. Karena saya melihat itu orang tuanya santai, yang penting mas soleh, bapak mah yang penting soleh, mama mah yang penting kamu sholat subuh di masjid, gitu aja. Karena saya sama mertuanya juga dekat. Sempat jalan sama mertuanya ke Turki. Jadi mertuanya Bumi ini pernah jalan sama saya, ambil paket tur saya ke Turki. Saya melihat orang tuanya hayin lain, mertuanya hayin lain. Masya Allah, rezeki menantu besar. Jadi dunia itu begitu. Makin kita kejar, sama seperti lampu ini Allah Azza wa Jalla, dunia itu bayangan. Kalau ibu kejar bayangan, bayangannya makin panjang. Benar nggak? Ibu kejar bayangan ini, bayangannya makin jauh. Tapi kalau ibu dekati cahayanya, bayangannya makin dekat. Bahkan ibu bisa injak bayangan. Dunia itu begitu. Jadi kalau ibu tas mahal, itu makin jauh. Louis Vuitton, Hermes, Versace, Gucci, Burgundy, ya makin jauh. Ya Allah, pengen punya mantu Innova, dapat menantu Innova, mobil sewa. Cuma dia sewa untuk melamar anak ibu doang. Mana mobil Innova kemarin? Aku sewa, Bu. Ngomong, jangan.
Ini dunia. Nah, maka dari itu nyambung ke rumah tangga sekarang. Udah, gampang banget. Saya nggak ngomong ngawang-ngawang. Ini Nabi yang ngomong. Apa masalah di rumah tangga? Satu, masalah urusan. Kalau obsesi kita dunia, urusan itu faraqu alaihi amroh. Faraqu alaihi amroh, kata Nabi. Maksudnya urusan itu tercerai-berai. Di rumah tangga selesai urusan ini, meledak urusannya ini. Masalah terus. Itu ciri-ciri ada salah obsesi. Makanya walaupun di sini ibu-ibu yang banyak datang, dan saya rasa ada satu kabar baik ibu-ibu sekalian, suara istri bergema di hati suami. Lagi Pak? Suara istri. Tahu nggak Fir'aun takluknya sama siapa? Fir'aun takluknya sama siapa? Asia, istrinya. Oh, gagah banget. Saya mimpi anak laki-laki menusuk saya. Wah, kata penasehat paranormalnya, berarti kamu harus bunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Wahai pengawal, panggil tentara, cari anak laki-laki yang lahir, bunuh, dibunuhin semua. Yang cuma dibiarkan hidup yang perempuan. Tahsyuna nisa aku. Ibunya Musa melahirkan. Fa'auhayna ila ummi Musa fa'alqi fil yam. Diwahyukan kepada ibunya Musa, letakkan Nabi Musa ke dalam kotak dan larutkan ke sungai. Itu Nabi Musa kecil malah nyangkut di belakang pekarangan istananya Fir'aun. Diambil sama istrinya Fir'aun, terus ngomong. Kurang lebih gini, Abang, baik nih, jangan dibunuh loh ya. Kita rawat. Fir'aun tuh udah feeling, jangan ini nih, di mimpi. Maka dibuat percobaan, ada emas, ada bara api. Kalau anak ini ngambil emas, berarti dia tahu yang mana yang benar. Anak ini sesuatu, tapi kalau diambil bara api, berarti ini bayi biasa. Jibril mengarahkan, Musa mengambil bara api, dimasukkan ke dalam lidah, itu yang membuat Nabi Musa cadel. Riwayatnya itu setelah itu. Nah, kembali lagi ke sini. Kenapa akhirnya Fir'aun itu malah merawat? Anak laki-laki yang harusnya dibunuh, malah masuk istana, pendidikannya istana, pampersnya istana, makan bubur istana. Kenapa, ibu-ibu sekalian? Suara istri menggema di hati suami. Suara istri, apa yang bikin suami error, Bu? Mohon maaf ya. Karena gema suara itu juga kadang-kadang. Abang, temanku baru rumahnya udah masa kita gini-gini. Suami itu diem aja. Tapi dia mikir, gua korupsi apa lagi nih? Gua markup apa lagi nih? Nota mana yang bisa gua ganti nih? Hah? Bang, apa nggak bosan kita kijang tua, Bang? Ya Allah, udah sakaratul maut tuh, Bang. Dibawa ke Bogor aja udah nggak tahu nyampe apa kagak. Ya Allah. Akhirnya menggema di hati suami itu, ganti mobil, ganti mobil, ganti mobil. Sama ibu juga bisa gemakan yang baik di hati suami. Bang, yang penting halal. Dan kita ini coba lihat puasa. Sahur 30 makan, kenyang, buka puasa 30 satu, udah bisa taraweh. Bener nggak, Bu? Hidup ternyata nggak kompleks-kompleks banget kan? Ibu aja kadang-kadang rame ya. Oh, segala macam karedok bala-bala. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu umat. Kenyang artinya. Hidup puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu ya begitu aja. Saya tadi nyampainya telat di Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya jam 4 pagi, cuma panitia telat nyiapin sahur, 6 menit mau azan subuh sahur. Sudah masuk imsak. Sudah 2-3 suap. Nggak apa-apa, Bu. Nggak tiba-tiba jam 9 ceramah jadi. Saya sahur cuma 3 suap. Nggak ada. Nabi itu sahurnya kurma 3. Hadis kurma 3. Nabi. Aisyah radhiyallahu anha nggak ada makanan 3 hari. Fatimah itu biasa lapar 3 hari, ya Allah. Dunia ini simple. Maka beritahu ke hati suami kita, Bang, nggak apa-apa. Kita ngontrak begini atau misalnya rumah kita rada ke dalam dikit. Ya. Begitu masuk ketemu abang lagi.
Masuk abang lagi ya, lagi apa-apa nanti insya Allah di surga luas. Yang penting kita di surga bareng, abang mau sampai akrobat. Kadang-kadang suami ini gitu juga, ya cowok ya harga diri ya. Saya akan buktikan kalau mama kamu nggak salah pilih menantu. Ya nggak usah begitu-begitu. Saya nasihatin sama santri-santri saya. Nggak usah membuktikan ke ipar, nggak usah membuktikan ke mertua. Nanti aneh-aneh. Bisnis belum stabil, profit baru 6 bulan, 12 juta, udah nyicil Avanza. 4.500.000 sebulan. Bisnisnya cireng, cuma rame 6 bulan. Bulan ke-7, sakaratul maut omsetnya. Ya diambil Avanzanya. Ya nggak usah, nggak harus punya mobil, ya kan? Nggak harus. Saya punya teman sederhana, sabar, namanya Abdul Rahman. Nemenin istrinya kuliah di Jepang, sabar. Melesat juga kehidupan. Nggak ngutang, nggak leasing, nggak apa. Pokoknya taat, sujud, taat. Nah itu dia, suara istri menggema di suami. Nah maka gimana supaya rumah tangga itu enak? Obsesinya harus akhirat. Itu yang harus jadi bahasan tiap hari. Halal nggak nih rezeki? Kita mau kemana? Rumah tangga mau dibawa kemana? Ibu tolong banget ke anak-anak ibu terutama yang seusia saya, tanamkan akhirat. Jangan tanamkan kompetisi. Tahu nggak tetangga? Udah kerja di bank, udah bawa ibunya umroh. Nganggur, apa kek? Nggak usah banyak milih. Riba nggak ada, Allah Maha tahu. Kita dorong anak kita untuk ambil semuanya. Jangan, Bu. Ya, saya tuh pernah selesai pengajian, ibunya datang. Ustaz, pengajian apa ini? Anak saya nggak kerja. Dekat saya. Ibu ada apa? Anak saya tuh nggak kerja Ustaz. Sholat. Iya sih sholat. Cuma kan dia kan harus punya kehidupan. Ibunya ngomong banyak. Bu, saya boleh nggak tabayun sama anak ibu? Ibu ikut pengajian saya nggak apa-apa. Udah saya tabayun sama. Rupanya setiap ada tawaran yang nggak nyaman. Jualan kredit, ini leasing. Bagi dia riba. Dia nggak mau kerja di riba. Akhirnya saya minta sabar. Akhirnya ibunya ngaji juga. Alhamdulillah sekarang semuanya baik-baik, semuanya jalan. Akhirnya ibunya ngerti pilihan. Maka hati-hati ini kita. Obsesi kita apa? Kita punya perempuan, obsesinya apa? Obsesinya akhirat. Nanti kalau sudah nikah, tanggung jawab kamu tuh ada sama suami kamu yang bawa kamu ke surga. Nanti begitu bapak memindahkan perwalian akad nikah, maka sudah nggak tanggung jawab mama bapak lagi ke suamimu. Cari suami yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau dia nggak bisa bangun subuh, gimana bisa bangun rumah tangga? Cari yang bisa ngaji, yang cinta sama Nabi, yang sholawat sama Nabi. Harusnya begitu, Bu. Doktrin ke anak. Nah, inovat ya. Cari yang bawaannya inovat. Tahu hidupnya susah, nggak bisa pakai cinta sekarang. Kebutuhan saya banyak. Nyesel, Bu. Saya ngelihat sendiri nyesel. Saya lagi ngurusin nih, ada yang dekat sama saya. Ya nggak dekat-dekat juga sih. Sekarang sibuk untuk keluar dari perzinahan, nggak kuat. Akhirnya jajan PSK terus. Lagi saya terapi. Gimana coba? Ibu mau nggak punya menantu yang itu kaya sih? Cuma istrinya menangis setiap malam itu. Jangan, nyesel. Berita kurang enaknya adalah kadang yang sholat subuh di masjid belum ada kerjaannya. Kadang cowok-cowok yang sholat di masjid, pria-pria sholat di masjid gak gitu-gitu kaya. Disitulah iman ibu bergerak. Kalau menantu saya sholat subuh di masjid nih, mudah-mudahan Allah jaga rezekinya. Sekarang dia belum kerja karena belum menikah, mudah-mudahan. Kalau saya niatnya menikahkan anak saya dengan anak yang soleh untuk akhirat, Allah jaga rumah tangga. Itu top. Dan saya melihat sendiri, Bu, orang-orang yang biasa-biasanya sebelum menikah, setelah dia menikah dia bisa ngukrohin mertuanya, dia bisa sayang sama mertuanya, ibu sakit, ibu dirawat, diurusin. Saya kerja di Kekebusana. Kekebusana, tahu merek Kekebusana ya? Itu saya sempat jadi direktur. Baju keke nggak tahu, baju anak keke.
yang seperti Danis, yang nggak tahu apa-apa. Ya. Saya kerja di Bogor, itu bos saya namanya Bunda Tika. Bunda Tika yang memang punya perusahaan itu. Dia punya anak 3, cewek semua, akhwat semua ya. Punya anak 3, muslimah semua. Mau dinikahin sama saya udah punya istri. Jadi, aduh, terlambat Bunda. Ya. Jadi, maka saya ditugasin cari suami untuk anak-anaknya. Saya ketemu satu soleh luar biasa. Tapi dari keluarga yang biasa aja, ayahnya mohon maaf tukang parkir, lalu kemudian ibunya juga dagang biasa-biasa. Masya Allah, tabarakallah menikah. Ya Allah, itu Bunda Tika ngomong, apa? Saya tidak pernah menyesal punya menantu begini karena waktu COVID menantunya yang ngurusin, menantunya yang ngajak ngomong. Soleh luar biasa, kebahagiaan luar biasa. Jadi siapa yang kemudian obsesinya akhirat, Allah akan bikin apa? Urusannya mudah. Yang kedua, yang obsesinya dunia, ja'alallahu faqrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Ayo sama-sama, wa ja'ala, coba lagi. Wa ja'ala faqrahu ya, baina ainaihi. Baina ainaihi. Allah buat fakir kedua matanya, memandang semuanya. Tapi kalau obsesinya akhirat, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah bikin hatinya itu merasa puas, merasa kaya. Saya jelasin syarah hadisnya. Kalau obsesinya dunia, ngelihat aja karunia itu kurang. Saya kan kuliah di ITB, ketemu sama teman saya alumni di Sudirman, kerja di perusahaan oil and gas. Kami makan, minum di coffee shop. Dia bilang, Ren, aneh sih gaji 50 juta sebulan. Berapa kata dia? Gaji berapa Bu? 50 juta sebulan. Gede atau kecil? Gede atau kecil? Kalau dibeli nasi uduk berapa truk? Banyak. Berapa juta? 50 juta dia ngomong, Ren. Jakarta 50 juta bisa apa? Gue cicilan mobil berapa? Rumah di BSD cicilan berapa? Sama yang lain-lain, operation segala macam. 50 juta di Jakarta, Ren, gak ada artinya. Ayo dong, apa kek? Ajarin gue bisnis apa kek? Sumpah gue. Kata dia apa? Saya pegang kok, ini harus saya siram. 50 juta sebulan, sumpah. Itulah fakro baina ainai. Lah gimana gak sumpah? Cicilan mobil 8 juta 500. Cicilan rumah ambil yang 12 juta. Begitu gajian langsung potong 20, tinggal 30. Biaya hidup tinggi, makan mesti di restoran. Liburan kemarin pakai kredit tanpa agunan, 200 juta ke Eropa, minjem sama bank, nyicil lagi. Iya, udah. Gaji 50 juta, yang di scroll Syahrini. Bagusnya pasnya 2 miliar, seneng Bu. Kalau 50 juta juga kalau pakainya 2 miliar, benar nggak? Tetap Hermes itu 2 miliar. Jadi kalau tas Hermes itu masuk rumah ibu tuh geng langsung tensin gitu, langsung minder. Piringnya Syahrini itu 45 juta, keramik Versace, Bayangkan nasi uduk di atas keramik. Wah, itu nasi uduknya frustasi. Tidak. Tikapnya 5 juta, sendok untuk teh puter 2.500.000. Satu meja itu 1,5 miliar. Jadi hati ini, dunia ini, kalau kita mau ikutin terus, nggak ada nikmatnya. Saya pernah survei jet pribadi di Soekarno-Hatta. Citation XLS 14 kursi jet pribadi, pakai Raffi Ahmad. Saya itu survei sama temen yang biasa naik Alfa. Dia bilang, enak juga yang punya pesawatnya 98 miliar. Harus nih pesawat. Lalu barusan punya Alfa, pengen jet pribadi. Gitu dunia. Begitu naik Avanza, ya Allah, Innova, ya Allah. Kalau Innova, ya Allah, bahagia Mas. Begitu Innova 6 bulan, gelisah lagi dia naik Alfa. Tahun depan. Begitu Alfa pengen juga jet pribadi. Antara punya jet pribadi pengen roket tiap bulan. Udah selesai. Gampang? Tapi kalau misalnya obsesinya akhirat, itu apa aja enak. Benar.
Cobain deh, kalau sudah obsesinya itu nanti di surga sama Nabi, obsesinya itu di akhirat, enak, apa aja enak. Beneran apa aja enak. Saya kemarin tuh makan nasi. Jadi waktu saya bilang sama mama saya, kan saya di Bandung tuh nemenin mama saya. Mama saya udah pindah dari Balikpapan, kami semua ngumpul di Bandung. Red, gak ada nasi, kata mama saya gitu. Gak ada nasi, kamu GoFood aja. Oh iya, saya itu sedikit tasawuf orangnya. Enggak. Kalau memang ada makanan itu dulu yang dimakan, jangan pesen-pesen yang lain. Jadi saya buka, saya buka Magic Jet, ada nasi. Ah, mama nggak tahu nih ada nasi. Saya makan lahap, enak nasi. Mama saya masuk. Kok nggak GoFood? Ada nasi mah di Magic Jet. Itu nasi 2 hari yang lalu, kata mama saya gitu. Saya bilang, enak mah. Nggak ada yang terjadi sama diri saya. Sehat walafiat, bakteri juga hamba Allah, saya bilang gitu. Virus hamba Allah, bakteri hamba Allah, enak mah. Dan nggak ada nyesel saya, enak. Jadi kalau sudah zuhud, saya nggak bilang saya zuhud. Maksudnya kalau kita sudah, ya dunia ini apa sih? Nggak apa ya? Nggak utama gitu loh. Umroh di Mekah, saya umroh sempat di Movenpick di depan, di Masjidil Haram. Sempat juga di Ajiat di belakang. Dan nggak apa-apa, yang penting Masjidil Haram. Hati-hati loh, saya kadang-kadang guru jamaah enak sekali ya. Kalau hotel dekat, kita jalan meninjau. Di Masjidil Haram, mulutnya jelek apa Allah. Udah nyampe Masjidil Haram, masih juga ngomongin hotel. Pengen yang di situ. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, aduh, pengen umroh nggak Bu? Hotel yang terserah nggak apa-apa. Jalan pakai bis nggak apa-apa. Asal dibayarin, bener nggak? Iya. Ibu mah kalau sudah sampai Mekah kan, ya udah. Ibu diumrohin sama menantu, oh udah yang penting nyampe, yang penting nyampe, bener nggak? Udah. Tapi kalau memang obsesinya dunia, pengen Movenpick, pengen Pullman, pengen Abraj, kenapa kita nggak tinggal di hotel yang ada jamnya? Salah lagi menantu. Kata menantu, nyesel gue bawain apa? Tapi ini gue taruh aja di kampung Melayu. Halo? Jadi apa yang bikin rumah tangga itu sakinah? Obsesi pada enak Bu. Dan dunia ini sebetulnya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu jangan kita gantungkan sama kebenda-bendaan itu. Jangan. Ditempelin Louis Vuitton baru bahagia. Pakai jilbab robbani gelisah. Begitu pakai jilbab sisesa. Saya bukan anti sisesa, tapi istri saya belinya itu terus. Kan 1 jilbab 2 juta. Jadi kalau nggak pakai sisesa merasa nggak jadi muslim. Datu mah sisesa, pakai Zoya. Tidak ada perubahan rasa ketika pakai sisesa dan pakai Zoya. Ada dua-duanya nutup aurat. Halo. Berapa banyak di sini curhatnya? Aku tuh nggak punya baju. Bajuku udah habis. Tapi 8 lemari. Ayo. Yang kelakuannya begini. Kenapa ini nggak dipakai? Ini kan udah 4 kali kondangan, udah 4 kali muter, masa dipakai lagi? Begitu obsesinya adalah dunia, ujian orang, ujian IPA, pengakuan di keluarga besar, dunia tuh. Begitu obsesinya dunia, supaya ditempel yang branding merek-merek, supaya orang menghargai, supaya orang hormat. Begitu obsesinya dunia, pengen supaya dianggap keluarga berhasil, suami berhasil, istri berhasil, pasti capek, Padahal kita waqa'atil waqi'ah, ya, di situ khafidatur rafi'ah. Di yaumul kiamat nanti itu ada yang khafidatur, ada yang dijatuhkan Allah, rafi'ah, ada yang diangkat Allah. Sekarang saya tanya, pengen beken di dunia doang atau lebih baik beken dunia akhirat? Atau kalau ada pilihan beken di akhirat, beken di akhirat. Ada satu
kejadian mahasiswa Tarim di Yaman, bawa kitab, bajunya bagus, dia pelajar Darul Mustafa, murid Habib Umar bin Hafid, jalan melihat pemulung, maka dia pandang pemulung ini dengan pandangan merendahkan. Basoirnya pandangannya pandangan merendahkan. Dari jauh pemulung itu manggil, "Ta'al ya gula." Apa kata pemulung ini? Baju kotorku bisa dibersihkan, tapi hati kotorku gak ada yang bisa bersihkan. Ternyata wali min auliyaillah, ternyata kasih Allah. Hati-hati, banyak yang profesinya satpam, mungkin dia dianggap rendah, tapi air matanya didengar Allah Azza wa Jalla seperti apa? Itu orang-orang yang Masya Allah bahagia. Saya pernah jalan ke tempat, bukan kerabat lebih tepatnya. Waktu itu kami ada urusan untuk mengunjunginya, rumahnya kecil aja. Kecil. Tapi saya merasakan kesejukan yang luar biasa. Istrinya senyum tulus, kami dibuatkan makanan. Pernah nggak Bu, makan makanan sederhana, tapi enak banget? Pernah nggak? Nyocok tuh, ya Allah ya. Saya makan di situ enak banget. Habis makan itu kan kita senderan angin sepoi-sepoi, rasanya nggak pengen pulang. Pernah nggak? Namu ke tempat teman nggak pengen pulang. Pernah nggak? Ini enak banget. Kapan Bu? Ini ada urusan apa lagi? Sekadar. Pokoknya kita pengen lama. Nah itu berkah. Tapi pernah nggak kita pulang? Sumpah sama rumah kita sendiri. Pernah? Ketemu suami kita. Dia lagi. Kok siap? Pernah nggak? Sama saya juga. Oh, gua yang milih, gua yang gitu. Ibu saya selalu ngomongin, siapa yang milih? Gitu. Ya kadang suami istri itu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang buat kita kemudian merasa fakir pandangan kita ini? Obsesi. Ya, obsesi itu kalau salah, lihat istri kurang. Istri udah Masya Allah taatnya luar biasa, khidmatnya luar biasa. Kita merasa kurang, fakir. Ngelihat suami udah bekerja mati-matian, merasa kurang aja. Kurang. Naik Avanza, kurang. Pernah Bu, teman saya naik Alphard kurang juga. Kok gini ya Alphardnya salah lagi. Ini saya cerita ya, saya kan perjalanan ke luar daerah itu sering. Waktu itu dikasih Super Airjet, saya ada mitra dakwah dikasih Super Airjet. Tahu ya Super Airjet ini satu pesawat penerbangan, satu grup sama Lion. Terminalnya terminal 1. Panitia kok Super Airjet. Itu saya ingat banget. Jadi begitu dikasih Super Airjet, dia ngeluh, kok pesawatnya pesawat murah. Lalu kami dapat pesawat mahal, Garuda Indonesia. Tapi Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta terbang dari Terminal 3. Terminal 3 itu gede. Jadi kalau dapat gate 23 itu jalan kaki 20 menit. Begitu masuk Terminal 3, dia mau cek lagi. Jauh ya. Ente kemarin dengan Super Airjet bilang tiket murah. Ente dikasih Garuda 24, ente bilang jauh. Ini begini-begini dilelemin ke laut aja nih. Nggak boleh. Gina fi qalbi, lagi acara begini, misal bukan bulan puasa, pulang suka dapat nasi berkat. Benar ya? Pulang suka dapat nasi box pengajian. Sudah. Buka nasi box, paha atas. Jangan nyari dada. Saya sukanya dada. Iseng banget. Oh, pakai dada, ya Allah, dada. Main singkat. Kalau dibuka sudah paha atas, ya udah itu berarti rezekinya itu paha atas dari Allah. Dan nggak usah nyari dada, bukan rezeki itu. Coba kalau obsesi kita akhirat, yang penting bisa sujud kepada Allah, yang penting bisa taat kepada Allah, sudah apapun makanannya. Ini makan karedok, ini nggak kayak karedok buatan saya ya. Itu kurang manis, tahu gak sih? Hati-hati Bu ya, itu berubah sel makanan itu kalau ibu cerca. Nggak boleh. Itu nanti naudzubillah itu nanti yang bikin penyakit-penyakit itu.
Jadi nggak boleh awal makanan dicerca. Nggak suka diem, ya kan? Buka terima, apalagi dapat nasi kotak, yang lain dapat ayam, ibu buka ayam saya mana? Tukang catering lupa masukkan, tolong panitia ayam. Kalau ibu buka nasi box gak ada ayamnya, ya itulah rezeki ibu. Makan jam kurang sama malam, sama tempe sama tahu. Gak usah tiba-tiba, ayam bagi 2 ya, saya kehilangan ayam. Gak usah. Gina fi qalbi. Nih, lagi jalan-jalan begini. Rihlah Majelis Salim An-Nur oleh DPW Salimah. Ke puncak Taman Bunga. Hore. Ternyata bisnya bis tua. AC-nya meni angin doang. Kursinya 2-3 meni kejecet. Apalagi di samping kelas berat pun kan ya bro. Kan lain ukuran kadang-kadang ya. Bertiga gitu. Sampai ke puncak. Itulah rezekimu. Sabar. Gak apa-apa ya Allah, kegencet di dunia asal di surga nanti lama. Saya gak mau ya Allah, hati saya gak salim sama saudara saya ini ya Allah. Saya ingin hati saya lapang ya Allah, semoga lapangnya hati saya Engkau ganti kenikmatan. Jadi itu sampai Taman Bunga itu sepanjang jalan saya dikir lah. Di bis panas begini aja gak kuat, apalagi neraka jahanam. La ilaha illallah. Digencet teman aja, apalagi digencet malaikat. La ilaha. Jadi zikir, jadi mengalir air mata, ingat Allah, nikmat. Nanti Allah bahagiakan sampai taman bunga. Allah sehatkan, Allah kasih mood yang baik di hati. Begitu cara kerja hidup. Tapi kalau naik bis, salah. Ini DPW Salimah tega niat. Masa nyewa bis begini, ini juga kenapa bisa-bisa. Allah, oh ya dia salahin orang lagi seperti. Jadi jengkel sama saudara, marah sama bis, marah sama DPW Salimah, buka kelipat-lipat, ya udahlah banyak sel-sel mati yang kemudian mati, tambah mati gitu. Saraf-saraf itu mah mau dibenang segala macam juga tetap aja jelek. Kalau enggak ibu kalau ketemu sama mama saya pasti kaget, dikira istri saya. Saya tuh setiap jalan sama mama saya, istrinya ya Pak, ibu, mama saya. Ibu saya tuh kayak usia 36-34 kalau pakai jilbab. Beneran, jernih, kenceng. Satu karena beliau tahajud dari jam 2, jadi saya ini jadi ustadznya doa ibu saya. Beliau itu dari jam 2 pagi sampai syuruk itu ada di keimamannya. Dan berikutnya ibu saya nggak pernah pusing orang. Kalau lama gini. Dunia nanti juga datang lagi. Ibu saya. Jadi saya tuh enak curhat ke ibu saya. Karena pasti responnya begitu. Dunia ada Allah, santai. Coba kalau ibu saya curhat, kamu sih. Ibu saya nggak pernah. Saya itu drop out dari ITB. Saya itu keluarga Banjar yang dimana nggak ada yang masuk ITB. Dan perminyakan. Kami di Balikpapan tuh melihat orang kaya itu perminyakan semua. Begitu saya datang ke mama saya nangis, nggak kuat kuliah. Berhenti aja ya. Apa kata mama saya? Nggak apa. Emang otaknya nggak kuat. Gitu apa kata mama saya? Benar Bu. Nggak masalah mama saya, benar. Kamu sudah wisuda terus, nggak apa-apa, jatah diambil kakak. Kakak saya dokter, profesi dokter, spesialis anak, MKes, SPA, PhD, postdoc. Udah saya bilang, jatah kuliah saya di kakak saya. Mama kan udah 6 kali, ibu saya tuh ada kali 5 kali wisuda. Mama saya itu rileks, saya bilang, tapi kan Randy 4 tahun di TV udah keluar uang ini. Udahlah, biaya pergaulan. Kata saya apa? Biaya pergaulan, coba yakin. Udah bismillah, gerak aja. Gerak, nggak ada. Jadi mama saya tuh awet mudanya tuh gitu, nggak semuanya dipikir. Dapat uang pensiun, bantu. Saya tahu tuh keluarganya dibantu, pinjem tapi nggak dibalik-balikin. Kadang saya marah, dan ditagihin, jangan. Kalau nanti rezeki kita ya rezeki kita balik. Kalau enggak Allah maha. Sudah kan nolong orang. Mama saya. Maka
Makanya saya bilang jadi awet muda begini nih. Saya terapin, wah nggak bisa. Jadi obsesi apa? Akhirat. Obsesi akhirat. Ini mama saya. Mau umroh nggak? Karena umroh Ramadan ini saya bawa. Nah, kalau mau semua cucu harus ikut. Gimana? 100 juta. Mama aja ayo. Enggak. Mama enggak. Udah. Ma jalan ke sini yuk. Enggak mau. Ma jilbab 2 juta. Enggak. Mentahnya aja. Karena kalau dikasih mentahnya dia bisa bantu saudaranya. Kalau dikasih jilbab mahal dia nggak bisa. Udah mama yang ada aja. Enak bu hidup. Saya enak. Masih bisa bikin nasi kuning. Dan kemarin bahagianya saya itu dicek semua kesehatannya normal semua. Sakurat, tekanan darah, lemah, jahat. Usia kelahiran mama saya itu 59. Berarti kalau 59, mama saya itu 60. Sehat, afiat, masih bisa ke pasar. Dan setiap jalan sama saya, dibilang istri saya. Ini kan saya ngerasa, apa belum banyak tua ya. Rupanya mama saya memang yang muda. Ya Allah, karim. Allahumma sholli ala sayyidina. Siap, Bu? Dan kalau obsesinya akhirat, wa atatut dunia wa hiya raghimah. Dunia itu sya'annya makin kita kejar, dia makin kurang ajar. Tapi begitu kita cuek, dia tuh beliksatan. Ini mirip Bu ya, ada beberapa tipe suami saya sih. Kalau istri saya tuh bucin sama saya, ayo, itu saya tuh risih kadang-kadang. Kadang-kadang keluar juga ilmu tasawuf saya. Andi, kebahagiaan tidak boleh bergantung pada cinta suami. Mahabbatullah. Keluar ustaznya. Tapi kalau dia cuek, Bu. Istri saya itu kan punya balai saji ya. Balai saji itu titik makan gratis di 20 sekian titik. Salimah boleh belajar nanti sama Kak Nirwana. Jadi total udah bagi 2 juta porsi. Penghimpunannya udah sampai 20 miliar lebih itu bagi-bagi makanan ke pedalaman. Dia bikin satu titik itu setiap hari kasih makan. Diinstal ke mesin-mesin. Tapi kalau dia udah sibuk sama dakwahnya, sibuk sana sibuk. Saya tuh kadang-kadang merasa kehilangan. Nanti masih ingat gak punya suami? Saya ke Pontianak masuk ke pedalaman sungai. Saya tuh dakwahnya senang yang begini. Pokoknya dakwah di masjid aman taklim. Istri saya tuh dakwahnya masuk sungai. Pernah saya ikut. Itu pakai perahu kecil cuma sebadan saya, jarak air sekian senti, terus di situ bayangkan saya ini kalau ada buaya gimana nih? Istri saya tuh gitu, senang dakwahnya begitu-gitu, ke Pulau Karimata, kemana ke pedalaman-pedalaman. Jadi saya temenin itu kadang-kadang dia jalan darat, saya naik pesawat, kurang ajar emang saya suami ya. Udah ini kalau mau jalan darat aja. Kita ketemu di bandara. Dan saya nggak kuat kadang-kadang. Nah, itu kalau istri saya udah cuek sama saya kadang-kadang rindu. Halo, ini kamu nggak dibucinin lagi, kamu nggak di hotel, ya. Ini ingat ada suami gitu. Dunia itu begitu, makin kita bucin, dunia, duit, dia makin jauh, makin dikejar makin GR. Tapi begitu kita udah nggak mikirin lagi, dia akan berdatang. Umroh 4 Ramadan ini hadiah dari seseorang. Udah Ustaz tugas berangkat. Banyak, saya tuh ngerti ya. Kalau misalnya hati lagi jelek, jelek aja deh. Kalau hati lagi bagus, itu kelihatan banyak apa support dari Allah, takdir banyak jalan dan sebagainya. Begitu kurang lebih. Jadi gimana supaya rumah tangga bahagia? Apa yang dibaikin? Obses, niat di hati. Ya. Saya ngomong begini bukan berarti ibu yang punya bisnis habis ini bisnisnya ditutup. Enggak. Mohon maaf karyawanku obsesi akhirat, tutup. Bukan berarti anak-anak disuruh gak kerja. Enggak. Produktif harus. Sebagai pengusaha muslim harus maju. Saya tuh tadi ceramah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu masjidnya Ami Fahmi yang punya rumah sakit Islam Ibu dan Anak UMI RSIA, rumah sakit Ibu dan Anak UMI di Bogor. Itu keluarga Arab kaya di Jakarta. Mereka produktif, Masya Allah. Tapi Ibu tahu masih makan berapa santri tahfidz? 1000 lebih. Berapa pondok tahfidznya? 30 lebih. Itu. Jadi kaya
profit, berlimpah, tapi untuk akhirat. Saya ke rumahnya Ami Fahmi, nggak ada TV, rumahnya biasa aja di kampung Melayu, biasa aja. Keluarganya juga biasa, Ami Fahmi juga pakai baju biasa, barang wakaf, Masya Allah. Ya, itu Masjid Abu Bakar Cangkuh tanah pribadi, dia wakafkan, dia yang bangunin, diberikan untuk umat lain. Jadi bukan berarti nggak produktif, tapi adalah offset. Maka didik anak begitu, didik menantu begitu, tanamkan. Silakan bisnis, tapi bawa mama ke akhirat. Nah, kamu silakan kerja bisnis, kerja yang bagus, tapi bawa mama ke akhirat. Pastikan cucu-cucu juga bisa ngaji, pastikan cucu-cucu ketemu surah Al-Ma'un, ketemu surah Al-Kautsar. Ini saya lihat anak kecil ini kumon aja berjilid-jilid. Nah, jika bisa, 1/2 tambah 1/3, 2/3 tambah 4/3. Cuma gampang, pakai kalkulator aja, gampang. Kumon boleh, ya bahasa Inggris boleh, dunia boleh. Tapi jangan sampai cucu-cucu kita nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran. Nanti kita nyesel. Ya. Kita yang nyesel nggak dapat syafaat dari Tuhan kita. Masya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Pas sesuai kontrak, saya sudah ceramah 1 jam 2 menit. Semoga ada manfaat. Terima kasih DPW Salimah. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya izin karena perjalanan ke RSCM nampak 1 jaman, 30 menit 40. Setelah ini saya ceramah di RSCM Syifa ya. Hari ini 5 titik, doakan ya. 5 titik sahur 3 suap. Ya semua dari Allah, energi juga. Silakan moderator, mungkin ada yang bertanya. Akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Denny Saputra yang sudah memberikan ceramahnya, Insya Allah, karena ibu dan ibu banyak terhibur ya. Didikan Salimah. Ya, sangat ringan, tapi kita seperti curhat gitu ya. Baik ibu, silakan ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz kita. Dikumpulkan aja teh nanti, dikumpulkan. Iya, mungkin hanya satu sesi aja ya. Nanti akan segera menyelesaikan. Boleh? Pakai kertas boleh, pakai kertas. Ibu ke depan Bu, boleh Bu. Ada mic. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa? Ibu? Supon. Ya. Makasih ya Ibu. Ada lagi? Ada lagi. Sedang jalan Ya. Ini lebih tepatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih tepatnya kaidah tentang menerima ketetapan. Jadi ada satu ayat Quran sebetulnya yang menjelaskan tentang kriteria orang yang masuk surga. 4 ayat terakhir surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ulangi. Irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli asli itu pengajian ini. Apa? Perhatikan ini nggak tahu ya, pernah ada yang bahas tafsirnya, tapi saya ngerti tafsir. Ya ayuhan nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmain, tumaninah. Jadi jiwa yang tumaninah itu rileks, nggak ada beban. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan. Kembalilah wahai kamu jiwa kepada Rabbmu. Wahai jiwa yang radiyatan mardiyah. Coba lagi. Radiyatan. Radiyatan itu kita ridho kepada ketetapan Allah. Akhirnya Allah meridhoi kita. Ridhonya dua arah. Radiyatan mardiyah itu maksudnya. Yang radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam golongan hamba Allah. Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau ayat ini dibalik, siapa yang masuk surga Allah Azza wa Jalla? Hamba Allah. Makanya visi hidup nyambung sama tadi obsesi. Visi hidup jangan jadi macam-macam. Visi hidup itu jadi hamba Allah. Saya ini kan punya om, punya tante. Kadang-kadang tuh, Ren, mudah-mudahan jadi ustadz nasional, ustadz besar, pengikut banyak, pendengar banyak. Itu saya nggak suka dengan begitu sebetulnya. Karena pengikut banyak sama nggak banyak itu belum tentu jadi keselamatan buat saya. Ya kan? Apa tiba-tiba masuk TV itu jadi amal atau segala macam? Belum tentu. Apakah jadi bahagia? Belum tentu juga. Jadi hati-hati. Tapi yang kita bisa pastikan, kalau jadi hamba Allah pasti bahagia. Kalau jadi apa? Dan jadi hamba Allah itu kan nggak harus terkenal. Jadi hamba Allah itu nggak harus populer. Jadi hamba Allah juga nggak harus ceramah. Nah, hamba Allah ini apa? Radiyatan mardiyah. Hamba Allah ini apa? Radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada ketetapan Allah, Allah ridho. Nah, di akhir sesi ini, di ujung ceramah saya ini, saya ingin mewasiatkan ilmu sederhana yang namanya ilmu ridho. Ilmu apa? Ibu-ibu sekalian, di surga itu banyak pintu. Babus sholat untuk yang masuk surga karena sholat. Babur royan, apa itu babur royan? Pintu arayan untuk pintu yang puasa. Ada babus sodako, pintu surga untuk orang yang sodako. Ada satu pintu. Ini memang perdebatan ulama, tapi ada satu pintu. Namanya babur ridho. Namanya apa? Untuk hamba Allah yang diuji berat di dunia dan dia ridho atas takdir Allah. Tadi pertanyaan dari Ibu Supono saya jawab aja dengan apa yang saya alami. Waktu itu saya lagi nemenin istri lagi banyak kegiatan di pedalaman Kalimantan Barat. Kami pakai Innova itu keliling ke pedalaman, makanannya nggak bagus. Jadi setiap ketemu pondok, kiai pondoknya kasih jus, kasih es teh manis. Kami minum, saya itu minum yang manis-manis. Dan hampir nggak gerak karena dalam mobil diam berhari-hari nggak gerak sama sekali. Dikasih manis, pankreas saya rusak, diabetes saya 600. Saya itu dulu gendut 120 kilo, turun jadi 80, sekarang stabil lagi di 92, 93 karena olahraga, fitness dan sebagainya. Waktu saya kena 600 di Bali udah habis. Bahkan saya ngalami itu suntik insulin. Saya umur 36 suntik insulin seperti om saya usia 70. Saya nangis di penyakit jantung, saya nangis karena om saya habis suntik insulin wafat. Saya mikir, masa aku harus mati cepat sih gitu loh. Baru saya kemudian mikir ini. Waktu itu karena saya punya mursyid Kiai Lukmanul Hakim di Fakbras di Pontianak. Semua penyakit fisik itu dari batin. Udah ridho, banyak-banyak maafin orang itu. Itu 600 Bu, saya maafin orang segala macam. Udah saya belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs. Saya mulai lepasin jengkel-jengkel sama orang. Turun. Sekarang udah gak suntik insulin lagi, normal. Alhamdulillah. Nah ternyata memang satu, Ustadz saya udah usia lanjut.
makan apa-apa terasa nggak enak, udah berarti sesuatu yang nggak enak dialami oleh seorang mukmin adalah menggugurkan dosa-dosa. Waktu saya diabetes 600 Bu, nasi nggak boleh. Ya Allah, roti nggak boleh. Dulu saya kan taiti. Sekarang air putih doang. Makanan ditakar, suntik, wah. Tapi saya bilang ya mungkin hidup saya memang terlalu enak dan memang begitulah kehidupan tuh. Kalau dikasih manis terus ya diabetes. Kadang-kadang hidup terus dikasih yang pahit-pahit. Akhirnya saya belajar banyak. Bahwa tubuh saya nggak bisa dikontrol. Ibu lihat anak-anak muda yang seusia saya makannya kayak apa? Beli taiti segede tangki, diingetin gula tuh bahaya. Sedot aja. Ya karena belum kejadian, belum. Begitu saya diabetes 600, maka saya pikirkan jantung saya, pikirkan lambung saya mulai menghargai badan. Kebaikan? Ada jalan kebaikan. Baru saya mau olahraga, baru saya kemudian mau mikir yang gimana itu kebaikan. Jadi setiap apapun yang gak enak terjadi, mudah-mudahan jadi jalan gugurnya dosa. Aduh, mesti gak enak ini sekarang makan lidah gak nafsu. Mungkin karena banyak makan enak dulu. Sekarang mudah-mudahan dia jadi tirakat kebaikan. Udah. Ternyata bisa puasa dautin aja sekalian. Kan biasa gitu ya. Kata mama saya, ini mama saya ngomong. Mama ini udah usia umur begini, tidak begitu suka tidurnya pendek-pendek, ya kan? Pengen banyak ibadah, ya bagus. Yang penting itu ilmunya apa, Rito. Saya ketemu ibu-ibu yang sampai minum obat antidepresan, begitu ngobrol, curhat, gitu ya, dalam kerangka dakwah, ternyata semuanya dipikirin. Punya anak 3, menantu kieu ini begini, menantu yang ini kieu, menantu cucu yang ini coba Bu, sampai cucu dipikirin. Ini kalau cucu 15 Bu dipikirin rapotnya, matematikanya meledak. Halo, menantu ibu sama anak ibu sudah rumah tangga yang tegak, biarlah mereka menjalani rumah tangga. Kita tinggal nah, kita jangan deg-degan. Ternyata kamu hutang. Ternyata mobil kamu disita. Ternyata kamu rumah. Kita kalau saya pikirin. Jangan sampai kita ini kayak iya-iyanya ngerasa Tuhan yang bisa kemudian ngurusin anak kita. Mohon maaf, kalau kita nggak ada, apakah hidup anak kita berakhir? Enggak. Langsung bagi waris mereka. Bagi-bagi rumah ibu. Jadi sudah nggak usah semuanya dipikirin ke dalam. Berat, Rito. Mama tahu kamu siapa PHK, ya kan bulan Ramadan. Mungkin sama Allah disuruh iktikaf. Santai aja. Halo, anak ibu ngelaporin suaminya PHK, doa yang baik-baik ini sabar. Namanya juga hidup, cobaan, ujian, enak. Jangan semuanya dipikirin. Ini dipikir, dimasukkan semua ke dalam kepala. Nah ini yang kemudian jadi berat dimasukkan segala batin. Rodiatan, coba lagi. Mardiyah, bukan nasi kotak, ulangi. Paha atas, bukan dada. Bukan nasi kotak, nggak ada ayamnya. Rodi, diajak jalan-jalan sama Salimah, bis kegencet. Di samping Zais Jumbo. Sudah, Ridho. Oh Ridho, ya Allah. Roditu billahi robba wa bil Islam. Halo? Ini bagus mic-nya. Kadang-kadang saya ceramah mic-nya, ya Allah. Udah. Nih, saya buka rahasia ilmu saya. Ini DPR Salimah, jangan tegak. Saya nggak pernah tahu panitia itu ngasih saya berapa lewat amplop. Saya nggak pernah tahu angka. Karena semua amplop saya masukin jadi satu sama tim saya dan hanya direkap 5 hari sekali. Abi, total hadiah dakwah super dakwah segini. Kenapa saya nggak mau buka? Takut hati saya nggak ridho. Ngerti maksudnya? Jauh naikin apa? Oh,
cuma segini ya Allah. Tidak balik modal. Tenang ya DPW Salimah. Ini bukan untuk DPW Salimah. Maka cara saya dakwah ini, saya di belakang punya teman-teman pengusaha, ada majelis muhibbin yang support dakwah saya. Saya yang bikin sistem begitu. Jadi umat nggak perlu tarik-tarik. Ini Basnas Jatim bolak-balik. Ustaz 4 hari di Jawa Timur keliling ngomonglah kapalah, jadi kita tidak udah nggak apa-apa. Segimana antum? Saya juga nggak hidup dari situ. Jadi dakwah pun harus juga dengan keridoan. Karena Nabi aja dakwah dilemparin batu, benar nggak? Nabi dakwah dilemparin batu, nggak dikasih mikrofon, datang ke Taif nggak ada acara. Yang lemparin batu anak-anak remaja, coba bayangin. Saya di sini anurnya pakai AC, ibu-ibunya semangat, dari tadi ketawa terus. Ini ketawa paham nggak sebenarnya sih? Paham ya? Coba ibu-ibunya baik-baik, nggak ada yang lemparin batu, masya Allah. Rito, kan Rito, mic-nya mungkin nggak sempurna. Di sini mic-nya enak, kadang-kadang mic-nya nggak sempurna, saya nggak pakai mic. Masjid segini itu pakai suara saya, kan saya bawa sound system. Coba cek, kedengaran kan? Kedengaran. Jadi kalau mic-nya jelek, saya ceramahnya begini. Coba bayangkan. Rito. Beberapa kali ini kan udah track 4 kali imam tarawih. Satu hal yang kadang nggak diperhatikan sama masjid, titik peimaman adalah titik paling panas. Tidak ada kipasnya. Saya itu termasuk sholat tarawih yang rahel, yang rihlah, yang nggak bisa cepat-cepat. Jadi saya menunaikan sifat walau waktu turun. Kadang panas luar biasa, kadang-kadang dongkol. Ya Allah, ini kok DKM nggak ada perasaan. Tapi langsung banting ke Rito. Saya beginilah, panasnya dunia aja kemeringet, ente nggak nyaman, apalagi di neraka Allah. Langsung dibawa sujud, dibawa taat. Jadi hidup itu kalau ridho tuh enak, Bu. Ya, dibawa ridho, dikasih super jet, super airjet, ridho, dikasih Garuda, ridho, dikasih Movenpick. Terakhir saya Januari Movenpick, itu hotelnya di depan, makanan yang enak-enak, ridho. Oktober saya umroh, rada jauh masjidnya, itu enak. Saya ajarin ilmunya ya, misal DPW Salimah ngajak ibu jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan kemana? Puncak. Ibu naik bis, Ridho, makasih ya Neng, ibu diajak. Panitia tuh ingat banget, ketua DPW Muslim itu ingat banget, ibu tuh terima kasih. Sampai di bis itu santai, ternyata bisnya mogok, ibu juga senyum, gak apa-apa Neng, anggap aja rekreasi. Bisnya panas juga, ibu mohon maaf ya panas, gak apa-apa nih, udah lama gak sauna. Misalnya gitu ya. Pokoknya ini kan menggugurkan lemak-lemak gitu ya misalnya. Santai sama Salimah sampai di puncak happy, gak pernah komplain, sampai balik lagi ke sini tuh bahagia, salaman, makasih Neng, makasih. Kira-kira diajak lagi gak? Karena ibu gak rewel. Tapi kalau ibu naik mobil, Neng, kok bisa yang ini? Kata Salimah, ini juga dikasih. Begitu di rest area istirahat ibu, kita turun ya. Kita makan di sini. Ternyata satenya keras, ayamnya keras, komplain lagi. Neng, jangan di sini. Ayamnya, aku enak. Jadi sampai di sana, ibu kenapa nggak ikut-ikut? Nah ini mas saya sudah pernah ke sini, salah lagi. Sampai di mesin Anur dipulangin cemberut. Kira-kira panitia ngomong apa? Si ibu ini blacklist dari mana? Jangan diajak. Benar nggak? Iyalah, ngapain diajak lagi? Ibu, begitulah kita sama Allah. Kalau kita sama Allah, Ren umroh, ajat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ren ini alhamdulillah, diabetes 600, alhamdulillah ala kulli hal. Gugur dosa, Ren begini, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Rabbul Karim, Anta Arhamur Rahim. Allah senang sama kita, Bu. Allah paling senang sama kita. Kalau kita nggak banyak merepotin, diperjalankan Allah. Itu ilmunya sederhana banget. Misal ibu punya menantu sekarang PHK, Allah cuma mau lihat gimana adab ibu sama menantu. Nanti kalau ibu ridho, nanti menantu naik lagi, nanjak lagi.
Coba Bu ya, menantu lagi jatuh, ibu tepuk-tepuk, nggak apa-apa. Setiap orang punya salah, ibu yakin apa pasti maju, insya Allah. Yang penting subuh di masjid, balik 5 waktu. Oke, ibu mah nggak apa-apa. Sok kalau beras habis makan sedikit, sudah gampang. Yang penting ibu sok. Ibu teh masih adalah, walaupun gak banyak, ibu teh masih bisa bantu. Semangat ya, itu menggema di batinnya dia. Itu menggema hatimu ya. Dia akan menggema. Dan andai kata ibu baik, menantu ibu aneh-aneh, Allah yang genggam hati menantu ibu. Nanti dikasihin syafu, apapun caranya, mohon maaf ya. Mungkin harus disel dulu 2 minggu di Polda. Baru mama minta maaf, nggak apa-apa. Mungkin harus 2 pekan dulu bisa. Saya ngurusin santri yang masuk penjara, Bu. Saya termasuk dai yang senang ngurusin orang jatuh. Kenapa? Karena kalau ceramahin yang kaya nggak masuk. Orang lagi kaya, lagi jago, kalau Allah Ta'ala nggak denger dia. Tapi kalau lagi di penjara, makanya ente sholat. Makanya saya suka kalau ada, ini bermasalah gini-gini, saya pasti datang. Saya pasti datangin dia, pasti saya urusin. Nah mungkin, kembali lagi ke sini, kuncinya ridho. Kuncinya apa? Kalau ridho, Allah senang sama ibu. Apa yang buat Allah ini nggak care sama kita? Karena kita itu diurusin gimana itu jelek sikap kita pada tindakan Allah pada diri kita. Jangan melihat kejadian itu kejadian perilaku manusia. Itu kejadian karena kita sendiri. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Surah An-Nisa ayat 79. Surah 4 ayat 79. Pojok kiri bawah. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Yang baik-baik datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang jelek-jelek datang dari diri kita sendiri, dosa kita sendiri. Mimma kasabat aidihim, karena tangan dan perilaku kita sendiri. Kalau ibu lagi difitnah orang, digibah orang, jangan melihat perilaku orang. Lihat bahwa kita pernah gibah orang lain, pernah fitnah orang lain, kita maafin dia, kita taubat, kita lurus. Ya Allah, saya ridho, aib saya dibuka, karena aib saya lebih banyak daripada ini. Amin, jalan. Ya Allah, saya ridho anak saya rumah tangganya begini. Ya Allah, saya ridho suami saya begini. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang baik, tunjukkan saya jalan keridhaan ini, beri kami takdir terbaik. Udah jalan. Yang kadang-kadang saya melihat ini, anaknya lagi jatuh, nggak usah menantu lah, anak sendiri lagi jatuh, langsung nggak bagus mulut. Tuh. Mama bilang apa? Nggak ada di darah keluarga kita ini pedagang pengusaha. Nggak ada deh. 8 turunan PNS semua. Sampai leluhurmu itu karyawannya VOC. Gitu. Anak dagang jatuh kita maki-maki. Begitu nanti dia jagoan, profitnya bagus. Gitu ya, lupa sama mama. Kita ini nggak adil. Saya pengen, ayo ridho. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya ini banyak dicurhatin anak-anak juga berat. Ayolah ridho. Apapun yang terjadi sama ridhoin. Karena toh juga udah usia begini kita capek juga, apa-apa gini kesel, apa-apa gini jengkel, apa-apa gini kasihan. Coba sama-sama sayangi diriku. Coba lagi. Ibu Ridho tuh nyayangin siapa? Udah gelar sajadah, doa. Dan nggak usah semua jagoan. Aku bisa menyelesaikan. Biar aku yang maju. Nanti aku yang mau. Kita nggak remaja lagi ya. Udah bukan zamannya Bella Vista, bukan perempuan biasa. Ibu kan angkatan-angkatan Yuni Sarah ya, Bu ya. Nah, Yuni Sarah juga sekarang nggak tampil. Sekarang zaman anak kita Slavina ada beda. Jadi sudah alat masalah. Oke ya. Bagaimana mengarahkan bila anak telah salah jalan doa? Gak ada yang bisa menggetarkan selain doa. Saya termasuk yang pernah salah sama mama saya. Saya jujur aja ya, pengakuan dosa. Saya pernah mendahulukan istri. Apa-apa istri. Dan itu ternyata melukai perasaan ibu saya. Dan itu membuat hidup saya berantakan luar biasa. Saya menyayat hati ibu saya. Tapi saya balik lagi, lurusin lagi.
Apa kata mama saya? Karena mama doain kamu. Karena mama doain. Saya punya teman 11 tahun, 11 tahun nggak akrab sama ibunya sendiri. Ibunya curhat sama saya. Karena teman dekat. Mohon maaf, cocok. Ibunya ini punya anak laki-laki, terus menikah. Ini nge-WA anak laki-laki gak dibales, nge-WA anak perempuan gak dibales. 11 tahun. Ibunya doain. Nah terakhir ini update, akhirnya ketemu ada masalah tertentu, akhirnya si laki-laki sadar, balik lagi sama ibu. Malah naudzubillah sama naudzubillah, menurut saya kualat juga kemungkinan divorce dengan istri. Kemungkinan bercerai. Karena memang aneh juga di menantu perempuan diemin mertua wanita atas kekurangan. Saya bilang sama dia, kalaupun mertua wanita kamu punya salah, punya kurang, gimana pun mama kamu sendiri tidak boleh kamu diamkan begitu 11 tahun apa-apaan. Naudzubillah. Jadi yang menggetarkan langit Allah arsh itu apa? Doa. Jangan dilawan pakai teknis. Ustaz gimana cara ngomongnya? Gimana strateginya? Gimana kalimatnya? Kapan saya bicara? Gak usah. Kita pengen menyelesaikan, datang ke rumahnya nasihatin, tambah kacau kadang-kadang. Ingat ya, waktu ngelamar ingat. Mama tuh nggak kepikiran kamu kayak gini. Ingat ya. Terus menantu laki-laki itu ngomong bodoh. Ibu makin stroke. Udahlah, titipkan ke Allah. Istaudaka ya Allah. Ya khairu mustaudak. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Sebaik-baiknya tempat aku titipkan. Aku titipkan anak-anakku ya Allah. Aku titipkan ya Allah anakku yang salah jalan. Doa. Nanti, kerja doa itu kadang-kadang sakit bagi dia. Datanglah adab yang kecil supaya kemudian dia kembali. Ibu yang kuat. Mau dipanggil Bareskrim, harus lapor ke Polda. Tapi ibu juga jangan syukurin. Makanya jangan juga ibu shock. Diamin aja karena semua ketetapan itu baik. Coba lagi. Semua ketetapan. Ibu jangan nambah-nambah. Tenang aja, nanti tuh pelan-pelan mobilnya disita, bisnisnya jatuh. Nanti dari KPR nggak bisa melanjutin, kesita. Biarin aja. Saya udah banyak nanganin anak-anak muda yang kurang ajar sama orang tua. Makanya kalau saya ketemu santri, Ustadz gini. Orang tua itu di mana? Garut Ustadz, sok balik seminggu. Khidmat dulu sama mama, lihat loh. Jadi saya tuh terapinya birrul walidain sama santri-santri saya. Kalau dia bermasalah, urusin dulu mamamu, urusin dulu jimat. Ini kadang-kadang aneh-aneh. Ziarah ke makam wali keliling. Mohon maaf nih. Saya juga aliran ziarah. Saya orang Banjar, Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari, guru sekumpul. Kami ziarah oke. Cuma jangan sampai ziarah keliling-keliling, cium tangan Habib, bib berkabib, cium Habib. Tapi sama orang tua, ente nggak ada adab. Makanya ibu udah tahu ilmu ini, coba sama-sama jatuhkan ridho. Coba lagi. Jatuhkan ridho ke anak, apapun bentuk anak, jatuhkan ridho. Jangan ganjel, kasihan. Nanti kalau ibu jatuhkan ridho, kebuka pintu langit, hidayah turun taufik. Ya. Kalau ada WA, itu iseng aja. Nah, salah punya maaf kalau mama ada salah-salah ya, ridho, semangat, saya. Walaupun gak anak-anak, gitu ya udah. Jatuhkan ridho ke anak-anak. Maka gimana mengarahkan bila anak telah salah jalan? Doa. La yaruddul qada'a illa min du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali, apalagi bulan Ramadan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ya doa ya Allah, ya Allah. Nah, ini dia supaya doa itu bekerja, Bu, hanya diutarakan ke Allah, jangan diutarakan ke hamba. Hadis Nabi.
permasalahanmu adalah aurat, maka jangan sampaikan ke banyak manusia. Jika engkau memang menginginkan Allah yang menyelesaikan, sampaikan hanya kepada Allah. Kita punya masalah sama anak kita, ya. 8 penjuru langit tahu. Karena kita tahu nggak anak saya izin cerita ya sama Neng aja. Nanti ketemu lagi orang, tahu nggak sih itu? Setiap ketemu orang ngeluhin anak dia, udah buhak. Tahan ini lisan, ngomongin aib anak, menantu dan segala macam, tembuskan tembak servernya langsung ke Allah. Nanti Allah melihat, oh ternyata kau butuh saya menyelesaikan. Tapi kalau kalian, kenapa ibu teh sibuk konferensi pers, ya kan? Sibuk infotainment, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Ngapain Allah turun? Gitu kurang lebih. Ustaz, punten kami senang sekali ceramahnya, padat asik. Diundang lagi dong. Ya kalau bisa ya. Oh waktu. Oh ternyata bukan pertanyaan. Diingetin waktu habis. Ustaz tadi ngomong apa? Terkait anak, boleh diulang? Oh, apa ya terkait anak? Oh iya, didoakan mungkin. Didoakan. Saya kira begitu sudah diingatkan panitia jam 11. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sesiapapun yang ada masalah semoga diberikan jalan keluar. Yang lagi berutang atau bersih. Yang lagi sakit bisa dari sakit atau tidak diangkat sakitnya. Semoga Allah karuniakan sisa usia kita tahan, sakinah, karuniakan khotimah lapang untuk kita masuk surga Allah diberi hisab, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Salam buat anak dan menantunya. Suruh follow Instagram saya @ustadzrey. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.